Jorge Martin menjadi saksi mata terdekat betapa hebatnya penampilan Marc Marquez dalam sprint MotoGP Aragon 2024 di Motorland Aragon Alcanis, Spanyol. Martin sebenarnya berhasil merangsek maju untuk merebut posisi kedua dari baris start kedua pada awal balapan. Keberhasilannya menerjang baris terdepan turut diuntungkan dari start buruk Francesco Bagnaia yang memulai dari posisi ketiga tetapi melorot langsung ke urutan 6. Martin dapat mencetak kecepatan balap yang tinggi dan menempel Marquez yang melaju mulus dari pole position. Di awal-awal balapan sprint sebanyak 11 putaran itu, asa Martin untuk merebut posisi terdepan milik Marquez masih cukup terbuka. Jaraknya masih cukup dekat dengan sang juara dunia 8 kali tersebut. Namun usaha runner-up MotoGP 2023 itu setiap kali mendekati Marquez selalu berakhir gagal. Setelah penyerahan medali di podium sprint, Martin bersyukur tetap bisa menuntaskan balapan hari ini setelah dia sempat kesulitan di sesi kualifikasi sore tadi. Maklum, pembalap 25 tahun itu sempat crash pada awal babak perebutan posisi start itu. Sepanjang sesi sprint, Martin tidak tampil agresif karena terlihat menjaga jarak dan menjaga keseimbangannya sendiri menyusul licinnya beberapa titik di sirkuit Aragon yang beraspal baru. Memasuki pertengahan lap, Martin semakin kesulitan menjaga jaraknya dengan Marquez. Padahal posisi mereka tidak diganggu siapapun. Pedro Acosta di tempat ketiga pun masih tidak terlalu mengancam. Namun Martin tidak bisa mengikuti kecepatan Marquez yang entah bagaimana mampu konsisten dan terus membukukan fastest lap di trek yang sulit sepanjang 5.077 meter itu. Gap waktu Martin di posisi kedua dengan Marquez di posisi pertama semakin lama semakin jauh. Dari 1,19 detik, 2,1 detik, 3,06 detik hingga sempat menyentuh jarak 4 detik. Pada akhirnya, setelah melintasi garis finish, Martin tertinggal 2,9 detik dari Marquez. Sebuah gap waktu yang jelas tidak indah untuk Martin yang berbekal motor Ducati Desmos edisi GP24 dibanding Marquez dengan GP23. Martin mengaku sempat ingin mengejar Marquez, namun dengan kecepatan Marquez yang luar biasa, Martin pun mengaku menyerah. Raut wajah bahagia dan bangga tidak bisa disembunyikan Marc Marquez setelah berhasil tampil dengan sangat luar biasa pada sesi sprint. Mengenal seluk-beluk sirkuit Aragon Alcanis Spanyol benar-benar menjadi kecakapan sang juara dunia 8 kali tersebut. Kedikdayaan dalam mengitari lintasan berlawanan arah jarum jam sepanjang 5.077 meter dengan gap waktu yang brilian menjadi buktinya. Marquez menuntaskan balapan sprint dengan waktu 19 menit 50,034 detik. Pembalap 31 tahun itu bahkan menjaga jarak dengan sangat aman dari rival-rival di belakangnya. Ini termasuk Jorge Martin yang mengintai di posisi kedua dan juga tak tersentuh sepanjang balapan. Martin tak sekalipun memberi ancaman kepada Marquez. Martin kesulitan mengejarnya sampai gap waktu dengan Marquez sempat menyentuh 4 detik. Di garis finish, Martin masih tertinggal 2,9 detik. Pembalap berjuluk si semut dari Cervera itu perlahan mengungkapkan kesannya sepanjang sesi sprint. Ternyata Marquez pun mengakui bahwa ia sempat membuat kesalahan setelah start dimulai pada lap pertama. Tetapi untungnya dia segera berhasil mendapatkan feel balapan dan menguasai seluruh sesi dengan fokus dan tenang. Performa Marquez kali ini makin ajaib karena selalu menjadi yang terbaik dalam semua sesi sejak latihan bebas pertama pada hari Jumat hingga sprint pada hari Sabtu. Meski begitu, Marquez tahu bahwa ini bukanlah akhir dari akhir pekan di Aragon. Tugasnya belum selesai. Dia tidak ingin terlalu terlena karena masih harus menuntaskan satu tugas utama, yaitu menang di balapan Grand Prix. Ini menjadi kemenangan sprint perdana bagi Marquez dalam karirnya. Butuh 1,5 musim bagi Marquez untuk memenangi balapan mini di MotoGP sejak diperkenalkan pada musim lalu. Kesulitan yang dialami membuat reputasi Marquez bak dilupakan. Padahal dia menjadi salah satu pembalap tersukses di kelas para raja dengan menjadi juara dunia sebanyak 5 kali di kelas MotoGP. Di Aragon pun Marquez masih menjadi raja karena paling sering menang sejak sirkuit ini masuk ke kalender MotoGP pada 2010. Total 6 kemenangan GP Aragon diraih Marquez di kelas Moto2 pada 2011 dan di kelas MotoGP. Catatan kemenangan balapan GP Aragon milik Marquez akan bertambah jika dapat memenangi balapan di hari Minggu. Setelah start yang buruk di sisi lintasan yang kotor, juara bertahan MotoGP dan pemuncak klasemen tercecer ke posisi 6.
Ia kemudian dengan cepat menyalip Miguel Oliveira dan Alex Marquez untuk duduk di belakang trio podium Marc Marquez, Jorge Martin, dan Pedro Acosta pada putaran kedua dari 11. Namun alih-alih menyalip pembalap KTM di depannya, Bagnaia mulai kehilangan posisi sampai ke posisi ke-9 saat bendera finish dikibarkan. Bagnaia kemudian memberi isyarat bahwa masalah yang dideritanya ini sudah yang kedua kalinya pada teknisi Michelin-nya saat kembali ke garasi Ducati. Setelah itu, Bagnaia mulai memberikan komentar kepada MotoGP.com. Bagnaia tidak menyebut masalah yang dialaminya ini karena masalah ban. Namun masalah ini sebenarnya sudah terjadi di hari Jumat kemarin. Bagnaia pun menegaskan ini bukan masalah motor, tim, ataupun kesalahannya sendiri. Bagnaia menambahkan memang masalah ini bisa saja terjadi dan di luar kendalinya. Bagnaia pun sangat berharap race Minggu nanti akan lebih baik. Bagnaia lalu menjelaskan bahwa masalah yang dihadapinya ini membuatnya lambat di tikungan. Bagnaia pun sesumbar tanpa masalah ini dia bisa bertarung dengan Martin. Bagnaia merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang mengalami spin saat start dan sama seperti Alex Espargaro dan Alex Rins dalam mengkritik kondisi grid yang kotor. Di Komisi Keselamatan kemarin, Bagnaia sempat meminta untuk bersihkan lintasan dan grid start karena itu bisa menjadi masalah. Setelah sprint race, MotoGP mengonfirmasi bahwa akan ada sesi latihan start di grid setelah warm up pada Minggu. Karena suhu tinggi dan tanda-tanda pengikisan ban di aspal Aragon paru selama sprint, Michelin mengumumkan pada Sabtu malam bahwa ban belakang soft tidak akan menjadi salah satu kompon yang tersedia besok untuk Grand Prix. Ban soft digunakan oleh semua pembalap pada Sabtu sore, dan kemungkinan mereka akan beralih ke ban belakang medium dan dengan ban depan medium untuk Grand Prix hari Minggu. Menyusul pengumuman bahwa pembuka musim 2025 akan diadakan di GP Thailand di Buriram, MotoGP kini dapat mengonfirmasi kalender pengujian pramusim sementara untuk musim 2025. Seperti biasa, pengujian pramusim akan dimulai dari tes 1 hari untuk kelas MotoGP yang akan berlangsung pada hari Selasa setelah Grand Prix Valencia 2024 di tempat yang sama, sirkuit Ricardo Tormo. Aksi akan dimulai kembali pada awal tahun 2025 dengan uji coba shakedown yang akan berlangsung di sirkuit internasional Sepang mulai tanggal 31 Januari hingga 2 Februari. Ini diperuntukkan bagi pembalap penguji, rookie, dan pabrikan di konsesi Rank D, yang juga dapat hadir bersama pembalap penuh waktu mereka. Uji coba Sepang resmi kemudian akan berlangsung pada tanggal 5, 6, dan 7 Februari saat pembalap grid reguler 2025 memulai debutnya. Akhirnya, pedok menuju sirkuit internasional Chang untuk uji coba 2 hari pada tanggal 12 dan 13 Februari, menjelang pembukaan musim pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2025.